Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Gardelia ya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hama orang dan bagaimana cara mengendalikannya ya, termasuk obat apa saja yang bisa dilakukan untuk pengendalian hama orang ini. Simak terus video ini sampai tuntas dan subscribe ya. Secara umum, wereng merupakan serangga penghisap cairan tumbuhan, baik itu klorofil daun ataupun cairan pada buah atau bulir tanaman. Selain sebagai pemakan langsung, wereng juga menjadi vektor atau perantara bagi penularan sejumlah penyakit tumbuhan, khususnya dari kelompok virus. Jenis jenis wereng ada tiga ya. Yang pertama, wereng hijau merupakan hama utama penyebar atau vektor virus tungro yang menyebabkan penyakit tungro. Infeksi virus ini ditunjukkan dengan gejala perubahan warna pada daun muda, yaitu menjadi kuning oranye, dan umumnya perubahan warna daun dimulai dari ujung daun. Tanaman padi menjadi kerdil, jumlah anakan sedikit, dan pertumbuhannya terhambat. Yang kedua ada wereng coklat ya, merupakan salah satu hama pada tanaman padi karena mampu menimbulkan kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan secara langsung terjadi karena hama ini mempunyai kemampuan menghisap cairan tanaman yang menyebabkan daun menguning, kering, dan akhirnya mati yang dikenal dengan gejala hopper burn. Kerusakan secara tidak langsung terjadi karena serangga ini merupakan vektor penyakit kerdil rumput dan kerdil hampa. Dan yang ketiga, wereng punggung putih ya, merupakan salah satu jenis wereng yang memiliki tubuh lebih kecil daripada bulir padi, sering menghisap batang padi, jagung, dan rumput-rumputan. Serangga ini memiliki efek paling mematikan dibanding wereng jenis lain karena bergerak sangat cepat dan berpopulasi juga sangat cepat. Perlu klasifikasi serta identifikasi di lahan pertanian kita. Jenis wereng apa yang menyerang lahan pertanian? Umumnya yang menyerang di fase awal adalah wereng hijau dan wereng coklat. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu obat hama wereng yang high end yang memiliki kualitas bagus dan jempolan di daerah kami. Dan untuk obat hama wereng yang pertama yaitu ada Lugan ya. Dia memiliki bahan aktif bupropesin 100 gram per liter ya, yang sangat efektif mengendalikan wereng pada tanaman padi ya, dengan cara menghambat pergantian kulit ya. Lugan juga memiliki efek opisidal ya, yang menghambat penetasan telur. Jadi obat hama Lugan ini adalah obat hama wereng yang sifatnya racun kontak ya, yang menghambat pergantian kulit wereng ya. Dan untuk dosisnya sendiri, untuk wereng coklat dia 0,25 sampai 0,5 liter per hektar ya. Kemudian untuk wereng punggung putih juga sama ya, 0,25 sampai ke 0,5 liter per hektar ya. Dan ada pula obat yang sejenis ya, bupropesin juga, bahan aktifnya yaitu ini ya, ada bupropesin 500 SC ya. Dia impor dari Cina ya. Ini mirip dengan upload susu ya, upload cair ya. Dia juga memberantas hingga ke telur-telurnya. Ini biasanya digunakan di awal-awal untuk pencegahan hama wereng ya. Ini bahan aktif bupropesin ya. Untuk obat hama yang kedua yaitu ada Ares ya. Dia memiliki bahan aktif nitenpiram 100 gram per liter ya. Ares ini merupakan pestisida atau insektisida yang sangat cocok untuk wereng dan kutu-kutuan ya. Ini gramasinya 300 ml ya, berbahan aktif nitenpiram 100 gram per liter.
Ares merupakan insektisida dengan kerja sistemik translaminar ya, racun kontak dan racun lambung yang sangat efektif untuk mengendalikan hama penusuk ya, hama penghisap seperti wereng, kutu daun, aphids, kutu kebul, thrips, dan liriomiza pada tanaman padi dan sayuran ya. Untuk dosisnya sendiri dia padi ya 0,75 sampai 1 mili per liter air ya. Aplikasi penyemprotan volume tinggi dilakukan apabila populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang batas ya. Pengendaliannya sesuai dengan rekomendasi di daerah setempat ya. Sebetulnya di daerah kami ini ketika penyemprotan Ares dilakukan, werangnya langsung mati ya, artinya dia bekerja secara kontak dengan racun lambung ya, menghentikan aktivitas makan daripada werang itu sendiri. Dan bahan sejenis Ares ya, nitenpiram itu ada ketape ya, kebetulan ada ya di saya, dan ini adalah ketape. Sama ya bahan aktif nitenpiram ya, bedanya ini 500 mili dan Ares 300 mili ya. Ares ini bahan kemasannya itu kaca ya, beling itu. Jadi link nanti saya taruh di deskripsi untuk pembeliannya, dan cantumkan juga packing kardus tambahan ya, atau bubble wrap itu untuk menghindari pecah di perjalanan ya. Ketape ini juga sama ya, sejenis dengan Ares ya, mirip-mirip Ares ya. Oke, itu untuk Ares dan ketape. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga ada kiloreng ya, kemasannya merah menyala ya begini. Dia mampu membunuh orang sampai ke telur-telurnya ya, bersifat racun kontak dan sistemik. Jadi dia memiliki cara kerja ganda ya, dan kiloreng sendiri ini sangat limited sekali ya, sangat terbatas, dan stoknya juga sering habis ya di daerah saya. Dan bahan aktifnya sendiri itu tidak dicantumkan ya, hanya bahan aktif sejumlah 60%. Tidak ada jenis bahan aktif apa yang terkandung di dalam kiloreng itu sendiri ya, karena memang dirahasiakan oleh produsen setempatnya ya. Dan dia berbentuk granul ya, yang mesti dilarutkan secara sempurna dengan cara diaduk yang cukup lama ya. Ini kemasan 100 gram ya, jadi penggunaannya atau pemakaiannya, larutkan obat ini dengan 1 liter air. Kemudian larutan tersebut bisa untuk 11 sampai 13 tangki volume ukuran 14 sampai 16 liter air ya. Jadi ini adalah kiloreng ya. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi ya. Dan untuk obat hama wereng yang selanjutnya yang keempat adalah plenum ya. Plenum ini adalah insektisida kontak dan sistemik ya, double cara kerja, yang mengandung senyawa 50% pimetrozin ya, sebagai senyawa yang terdispersi dalam air. Insektisida ini ampuh mengendalikan hama wereng ya, yang telah resisten terhadap beberapa jenis insektisida seperti diazinon, dursban, dan malation, serta insektisida dari golongan karbamat ya, seperti lanat, sepin, dan puradan ya. Tak ketinggalan juga spesialisasinya pada semua jenis wereng juga menjadi keunggulan dari produk wereng plenum ini ya. Pimetrozin merupakan bahan yang sangat efektif dan hanya bereaksi terhadap golongan hama penghisap saja ya. Ia akan melakukan penetrasi terhadap melalui zat hijau daun dan secara sistemik dihantarkan ke seluruh jaringan tanaman. Dengan demikian bisa mencegah aktivitas makan serangga-serangga penghisap daun ya. Kemudian dia akan memberikan efek berhenti makan ya, sehingga dalam tempo waktu 1 sampai 4 hari akan mati kelaparan ya. Berdasarkan penelitian, selain menimbulkan efek stop feeding, pimetrozin yang terkandung dalam obat hama plenum ini juga menyebabkan gangguan pada reseptor saraf penerima dari serangga ya, sehingga serangga yang terpapar pimetrozin akan menunjukkan
beberapa gejala khusus seperti kelumpuhan kaki, pergerakan yang tidak beraturan, trauma, berhenti makan, dan tentunya mengakibatkan kematian ya. Jadi hama werang ini sangat ampuh sekali dibasmi dengan plenum ya. Jadi ketika beberapa insektisida tidak mampu atau resisten ya, sudah kebal werangnya, bisa menggunakan plenum ya, insya Allah akan mati di tempat dan menyebabkan stop feeding, efek berhenti makannya itu. Dan yang terakhir, yang kelima, ada dari Corteva ya, Pexalon ya. Dulunya ini dari 3 produsen ya, yang sempat berganti 3 produsen ya, berganti kemasan juga 3 kali ya, dari mulai DuPont, FMC, dan sekarang adalah Corteva ya. Dan brandnya sendiri itu adalah Pexalon 106 SC ya. Pexalon ini adalah produk dari Corteva ya, bukan produk baru sebetulnya, karena DuPont dulu pernah mengeluarkan produk ini, dan ini digunakan untuk mengendalikan hama werang ya. Dan ini harganya sangat lumayan ya, lumayan merogoh kocek petani ya, hampir di 300 ribuan ya untuk tahun 2021, dengan bahan aktif Triflumezoprim ya, 10% SC ya, dengan jargon awal tepat, padi kuat, dan panen hebat ya. Keunggulan daripada insektisida Pexalon ini sendiri adalah dia efektif mengendalikan seluruh tahap pertumbuhan werang dengan bahan aktif yang punya cara kerja unik ya, membuat werang berhenti makan dalam sekejap waktu ya. Kemudian yang kedua, aksi seketika melindungi tanaman dari virus dan menghentikan konsumsi padi oleh werang sehingga mengurangi kerusakannya ya. Yang ketiga, penyakit virus yang disebabkan oleh werang batang coklat dia dikendalikan ya. Yang keempat, perlindungan tanaman terhadap werang yang tahan lebih lama hingga 21 sampai 25 hari ya. Kemudian formula efektif dari Pexalon ya, Triflumezoprim, dirancang agar aman bagi serangga musuh alami dan predator werang, serta bagi si penyemprot ya. Jadi ini aman, tidak mengakibatkan keracunan bagi hama yang bukan werang ya, atau serangga musuh alami dari werang itu sendiri ya. Baik, itu dia beberapa obat hama atau insektisida yang saya rekomendasikan untuk mengendalikan serta membasmi hama werang di lahan pertaniannya. Semoga menjadi bahan acuan atau referensi untuk mengendalikan hama werang di lahan pertanian sahabat tani sekalian ya. Dan mudah-mudahan dengan dosis yang tepat serta penggunaan sesuai anjuran yang ada di kemasan serta waktu aplikasi yang pas, itu mudah-mudahan sekiranya memberikan manfaat ya. Mudah-mudahan sampai ke tahap akhir atau panen ya, karena seperti kita tahu bersama, ketika padi diserang oleh hama werang ya, kemungkinan gagal panennya itu tinggi sekali ya. Sehingga cepat-cepat ya petani melakukan penyemprotan ya sedini mungkin, sesegera mungkin, agar terhindar dari wabah hama werang yang semakin meluas ya. Demikian hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.